wabarakatuh. Ini pembahasan yang menarik tentang Syekh Ibnu Taimiyah, di mana beliau punya murid, salah satunya namanya Az-Zahabi. Nah, murid ini pernah mengkritiki Syekh Ibnu Taimiyah. Bagaimana kisahnya? Yang menasihati gurunya yaitu Ibnu Taimiyah, apakah itu termasuk usul adab? Ini teksnya ya. Ini teksnya seperti ini. Bahasa Arab, kita bahas bahasa Indonesianya. Al-Hafiz Az-Zahabi merupakan murid dari Ibnu Taimiyah. Walaupun dalam banyak hal Az-Zahabi mengikuti paham-paham Ibnu Taimiyah, terutama dalam masalah akidah. Namun ia sadar bahwa ia sendiri dan gurunya tersebut serta orang-orang yang menjadi pengikut gurunya ini telah menjadi bulan-bulanan mayoritas umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah, pengikut mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kondisi ini disampaikan oleh Az-Zahabi kepada Ibnu Taimiyah untuk mengingatkannya agar ia berhenti dan menyerukan faham-faham ekstrimnya, serta berhenti dari kebiasaan mencaci maki para ulama soleh terdahulu. Untuk ini kemudian Az-Zahabi menuliskan beberapa risalah sebagai nasihat kepada Ibnu Taimiyah, sekaligus hal ini sebagai pengakuan dari seorang murid terhadap penyimpangan gurunya sendiri. Risalah pertama berjudul Bayanun al-Ilmu wa Thalab. Risalah kedua berjudul An-Nashihah Az-Zahabiyah Libni Taimiyah. Ini terjemahannya ya. Dalam risalah Bayanun Ghuslul Ilmi, Az-Zahabi menuliskan ungkapan yang diperuntukkan bagi Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Hindarkanlah olehmu rasa takabur dan sombong dengan ilmumu. Alangkah bahagianya dirimu jika engkau selamat dari ilmumu sendiri, karena engkau menahan diri dari sesuatu yang datang dari musuhmu, atau engkau menahan diri dari sesuatu yang datang dari dirimu sendiri. Demi Allah, kedua mataku ini tidak pernah mendapati orang yang lebih luas ilmunya dan yang lebih kuat kecerdasannya dari seorang yang bernama Ibnu Taimiyah. Keistimewaannya ini ditambah lagi dengan sikap zuhudnya dalam makanan, dalam pakaian, dan terhadap perempuan. Kemudian ditambah lagi dengan konsistensinya dalam membela kebenaran dan berjihad sedapat mungkin walau dalam keadaan apapun. Sungguh saya telah lelah dalam menimbang dan mengamati sifat-sifat Ibnu Taimiyah ini hingga saya merasa bosan dalam waktu yang sangat panjang. Dan ternyata saya mendapatinya mengapa ia dikucilkan oleh para penduduk Mesir dan Syam, hingga mereka membencinya, menghinanya, mendustakannya, dan bahkan mengkafirkannya, adalah tidak lain karena dia adalah seorang yang takabur, sombong, rakus terhadap kehormatan dalam derajat keilmuan, dan karena sikap dengkinya terhadap para ulama terkemuka. Anda lihat sendiri, alangkah besar bencana yang ditimbulkan oleh sikap keakuan dan sikap kecintaan terhadap kehormatan semacam ini. Adapun nasihat Az-Zahabi terhadap Ibnu Taimiyah yang ia tuliskan dalam risalah An-Nashihah Az-Zahabiyah secara lengkap sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji di atas kehinaanku ini. Ya Allah, berikanlah rahmat bagi diriku. Ampunilah diriku atas segala kecerobohanku. Peliharalah imanku di dalam diriku. Oh, alangkah sengsaranya diriku karena aku sedikit sekali memiliki sifat sedih. Oh, alangkah disayangkan ajaran-ajaran Rasulullah dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya telah banyak pergi. Oh, alangkah rindunya diriku kepada saudara-saudara sesama mukmin yang dapat membantuku dalam menangis. Oh, alangkah sedih karena telah hilang orang-orang soleh yang merupakan pelita-pelita ilmu, orang-orang yang memiliki sifat-sifat takwa, dan orang-orang yang merupakan gudang-gudang bagi segala kebaikan. Oh, alangkah sedih atas semakin langkanya dirham yang halal dan semakin langkanya teman-teman yang lemah lembut, yang menenteramkan. Alangkah beruntungnya seorang yang disibukkan dengan memperbaiki aibnya sendiri daripada ia mencari-cari aib orang lain. Dan alangkah celakanya seorang disibukkan dengan mencari-cari aib orang lain daripada ia memperbaiki aibnya sendiri. Sampai kapan engkau, wahai Ibnu Taimiyah, akan terus memperhatikan kotoran kecil di dalam mata saudara-saudaramu sementara engkau melupakan cacat besar yang nyata-nyata berada di dalam matamu sendiri? Sampai kapan engkau akan selalu memuji dirimu sendiri, memuji-muji pikiran-pikiranmu sendiri, atau hanya memuji-muji ungkapan-ungkapanmu sendiri? Engkau selalu mencaci maki para ulama dan mencari-cari aib orang lain, padahal engkau tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyebut-nyebut orang-orang yang telah mati di antara kalian kecuali dengan sebutan yang baik, karena sesungguhnya mereka telah menyelesaikan apa yang telah mereka perbuat. Benar, saya sadar bahwa bisa saja engkau dalam membela dirimu sendiri akan berkata kepadaku, sesungguhnya aib itu ada pada diri mereka sendiri.
Mereka sama sekali tidak pernah merasakan kebenaran ajaran Islam. Mereka betul-betul tidak mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Memerangi mereka adalah jihad. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti terhadap segala macam kebaikan, yang apabila kebaikan-kebaikan tersebut dilakukan, maka seorang manusia akan menjadi sangat beruntung. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebodohan-kebodohan, yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada diri mereka. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila ia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Hai engkau Ibnu Taimiyah, demi Allah, berhentilah, janganlah terus mencaci maki kami. Benar, engkau adalah seorang yang pandai memutar argumen dan tajam lidah. Engkau tidak pernah mau diam dan tidak tidur. Waspadalah engkau, jangan sampai engkau terjerumus dalam berbagai kesesatan dalam agama. Sungguh, Nabi Muhammad SAW sangat membenci dan mencaci perkara-perkara yang ekstrim. Nabimu melarang kita untuk banyak bertanya ini dan itu. Beliau bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling dikagumkan, yang aku khawatirkan atas umatku adalah seorang munafik yang tajam lidahnya. Jika banyak bicara tanpa dalil dalam masalah hukum halal dan haram adalah perkara yang akan menjadikan hati itu sangat keras, maka terlebih lagi jika banyak bicara dalam ungkapan-ungkapan kelompok yang sesat seperti kaum Al-Yunusiyah dan kaum filsafat, maka sudah sangat jelas bahwa itu akan menjadikan hati itu buta. Demi Allah, kita ini telah menjadi bahan tertawan di hadapan banyak makhluk Allah. Maka sampai kapan kau akan terus berbicara hanya mengungkap kekufuran-kekufuran kaum filsafat supaya kita bisa membantah mereka dengan logika kita? Hai engkau, padahal engkau sendiri telah menelan berbagai macam racun kaum filsafat berkali-kali. Sungguh racun-racun itu telah membekas dan menggumpal pada tubuhmu hingga menjadi bertumpuk pada badanmu. Oh, alangkah rindunya kepada majelis yang di dalamnya diisi dengan tilawah dan tadabbur, majelis yang isinya menghadiahkan rasa takut kepada Allah karena mengingatnya, majelis yang isinya diam dalam berfikir. Oh, alangkah rindunya kepada majelis yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang soleh, karena sesungguhnya ketika orang-orang soleh tersebut disebut-sebut namanya, maka akan turun rahmat Allah. Bukan sebaliknya, jika orang-orang soleh itu disebut-sebut namanya, maka mereka dihinakan, dilecehkan, dan dilaknat. Pedang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan lidah Ibnu Hazm adalah laksana dua saudara kandung, yang kedua-duanya engkau satukan menjadi satu kesatuan di dalam dirimu. Engkau berkata, jauhkan kami dari membicarakan tentang bid'ah al-khamis atau tentang akhul hubub, tetapi berbicara dengan kami tentang berbagai bid'ah yang kami anggap sebagai sumber kesesatan. Engkau berkata bahwa apa yang kita bicarakan adalah murni sebagai bagian dari sunnah dan merupakan dasar tauhid. Barang siapa tidak mengetahuinya, maka dia seorang yang kafir atau seperti keledai. Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang seperti itu, maka ia juga telah kafir. Bahkan kekufurannya lebih buruk daripada kekufuran Fir'aun. Engkau berkata bahwa orang-orang Nasrani sama seperti kita. Demi Allah, ajaran engkau ini telah menjadikan banyak hati dalam keraguan. Seandainya engkau menyelamatkan imanmu dengan 2 kalimat syahadat, maka engkau adalah orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Oh, alangkah sialnya orang yang menjadi pengikutmu, karena ia telah mempersiapkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam kesesatan dan kekufuran. Terlebih lagi jika yang menjadi pengikutmu tersebut adalah seorang yang lemah dalam ilmu dan agamanya, pemalas dan bersyahwat besar, namun ia membelamu mati-matian dengan tangan dan lidahnya. Padahal hakikatnya orang semacam ini dengan segala apa yang ia perbuat dan apa yang ada di dalam hatinya adalah musuhmu sendiri. Dan tahukah engkau, wahai Ibnu Taimiyah, bahwa mayoritas pengikutmu tidak lain kecuali orang-orang yang terikat, orang-orang bodoh dan lemah akal. Atau kalau tidak demikian, maka dia adalah orang pendusta yang berakal tolol. Atau kalau tidak demikian, maka dia adalah aneh yang serampangan dan tukang membuat makar. Atau kalau tidak demikian, maka dia adalah seorang yang terlihat ahli ibadah dan soleh, namun sebenarnya dia adalah seorang yang tidak paham apapun. Kalau engkau tidak percaya padaku, maka periksalah orang-orang yang menjadi pengikutmu tersebut. Timbanglah mereka dengan adil. Wahai muslim, wahai Ibnu Taimiyah, adakah layak engkau mendahulukan syahwat keledaimu yang selalu memuji-muji dirimu sendiri? Sampai kapan engkau akan tetap menemani sifat itu? Dan berapa banyak lagi orang-orang soleh yang akan engkau musuhi? Sampai kapan engkau akan tetap hanya membenarkan sifatmu? Dan berapa banyak lagi orang-orang baik yang akan engkau lecehkan? Sampai kapan engkau hanya akan mengagungkan sifatmu itu? Dan berapa banyak lagi orang-orang yang akan engkau kecilkan hinaan? Sampai kapan engkau akan terus bersahabat dengan sifatmu itu? Dan berapa banyak lagi orang-orang zuhud yang akan engkau perangi? Sampai kapan engkau hanya akan memuji-muji pernyataan-pernyataan dirimu?
dengan berbagai cara, yang demi Allah engkau sendiri tidak pernah memuji hadis-hadis dalam 2 kitab sahih dengan caramu tersebut. Oh, seandainya hadis-hadis dalam 2 kitab sahih tersebut selamat dari kritikmu, tetapi sebaliknya, dengan semaumu engkau sering merubah hadis-hadis tersebut, engkau mengatakan ini dhaif, ini tidak benar, itu engkau berkata yang ini harus takwil dan ini harus diingkari. Tidaklah sekarang ini saatnya bagimu untuk merasa takut? Bukankah saatnya bagimu sekarang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah? Bukankah engkau sekarang sudah berada dalam umur 70 tahun dan kematian telah dekat? Tentu, demi Allah, aku mungkin mengira bahwa engkau tidak akan pernah ingat kematian. Sebaliknya, engkau akan mencaci maki seorang yang ingat akan mati. Aku juga mengira bahwa mungkin engkau tidak akan menerima ucapanku ini dan mendengarkan nasihatku ini. Sebaliknya, engkau akan tetap memiliki keinginan besar untuk membantah lembaran ini dengan tulisan berjilid-jilid, dan engkau akan merinci bagiku berbagai rincian bahasan. Engkau akan tetap selalu membela diri dan merasa menang, sehingga aku sendiri akan berkata kepadaku, sekarang sudah cukup, diamlah. Jika penilaian terhadap dirimu dari diri saya seperti ini, padahal saya sangat menyayangi dan mencintaimu, maka bagaimana penilaian para musuhmu terhadap dirimu? Padahal para musuhmu demi Allah, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang cerdas, orang-orang terkemuka, sementara para pembelamu adalah orang-orang fasik, para pendusta, orang-orang tolol, dan para pengangguran yang tidak berilmu. Aku sangat ridho jika engkau mencaci maki diriku dengan terang-terangan, namun diam-diam engkau mengambil manfaat dari nasihatku ini. Sungguh Allah telah memberikan rahmat kepada seseorang jika ada orang lain yang menghadiahkan kepadanya akan aib-aibnya. Karena memang saya adalah manusia banyak dosa, alangkah celakanya saya jika saya tidak bertaubat. Alangkah celaka saya jika aib-aibku dibukakan oleh Allah yang Maha Mengetahui segala hal yang gaib. Obatnya bagiku tiada lain kecuali ampunan dari Allah, taufiknya dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan atas Tuhan kita Muhammad SAW, penutup para nabi, atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Wallahu a'lam. Secara lengkap dikutip oleh Syekh Arabi At-Tabban dalam kitab Baro'a Al-Asy'ariyin min Aqaid Al-Mukhallifin. Wallahu a'lam bishawab.